Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang login dan JSON Web Token atau JWT di Express.js. Eh, jadi kemarin kita sudah membuat fitur untuk registrasi user. Jadi user sudah bisa menambahkan akun atau membuat akun. Terus kemarin juga kita sudah membuat password terenkripsi. Jadi dari password yang mudah dibaca menjadi kalimat acak. Jadi developer atau yang punya aplikasi juga tidak tahu bahwa password yang kita bikin di aplikasi tersebut adalah misalnya contohnya admin 123. Jadi yang punya aplikasi juga tidak tahu. Jadi kali ini kita akan ke fitur untuk loginnya karena kemarin kita sudah membuat fitur untuk bikin akun. Pertama, klik file.env. Di file.env ini, kita tambahkan kalimat jwt secret dengan belajar Express SMK. Jadi JWT secret ini digunakan untuk mendatangani token dan memverifikasi token. Jadi semua di .env ini, semua yang kode di .env ini jangan diupload di GitHub karena ini adalah kode yang krusial, yang rahasia. Jadi jangan sampai dipost di GitHub. Terus kita ke file user controller. Nah, di user controller ini kita tambahkan kita membuat variabel dari jwt const jwt sama dengan require JSON web token. Setelah kita membuat variabel JWT, kita membuat fungsi dari login const login sama dengan asing res next siapa, terus kita try and catch ya benar. Kenapa ada titik ini ya? Nah, kita membuat variabel const username, karena kalau login kan biasanya pakai username sama password. Username sama password itu dari request body. Nah, ini untuk validasi. Ini untuk kita membuat validasi inputan. Nah, kenapa kita membuat validasi? Karena jangan sampai user dia mengisi username tapi dia melupakan passwordnya, atau terkadang user mengisi password tapi dia melupakan username-nya. Jadi ini untuk jaga-jaga, kita membuat kondisi untuk validasinya. Jika tidak ada username atau tidak ada password, maka kembalikan datanya berupa respon status 400 dengan format JSON. Apa sih JSON-nya? Message atau pesan, username dan password harus diisi. Oke, jangan lupa titik koma. Terus kita cek username-nya apakah benar atau tidak. Cek username-mu di sini. Kita validasi yang diberikan username yang diberikan user sama username yang ada di database, apakah cocok atau tidak. Kalau cocok berarti dia mempunyai akses. Kan jangan sampai sembarang ngasih username. Jadi const query sama dengan apa kalau mengambil data, select
bintang from, mengambil semua data dari tabelnya apa, users, where yang dimana username-nya apa, kita tanya username-nya apa. Nah, kita post awal, kita tunggu db query dalam kurung query sama username. Terus sabar, kita ya dulu sih. Entas. Oke. Nah, kita lanjut. Kita membuat kondisi di sini. Jika tidak ada data yang sama, jika tidak ada user yang sama yang diberikan oleh user dan username yang di database. Jadi ini username dari user dari front end. Ini username dari database. Kita cocokkan. Kalau tidak sama, artinya sama dengan 0, berarti tidak ada aksesnya ini user ke aplikasi kita. Itu alur dari fitur login. Terus length panjangnya. Length sama dengan 0. Kembalikan datanya berupa respon status 401 berbentuk JSON. Apa sih JSON-nya? Pesan, message, username atau password salah. Password salah. Lalu titik koma. Terus count user sama dengan rows. Jika benar ini, jika benar elemennya elemennya 0 atau elemen ke 1. Nah, kita buat lagi variabel const. Jadi kita bandingkan di sini, bandingkan passwordmu di sini dengan password di database. Di const, jadi tadi kita sudah bandingkan username user dengan username yang ada di database. Nah, jika username-nya sama, cocok, kita bandingkan lagi passwordnya. Jangan sampai username-nya cocok tapi passwordnya salah. Const is match. Await, kita tunggu dulu, await decrypt. Kita buka dulu descript enkripsinya. Decrypt compare password dengan user. Kenapa user? Karena nama tabelnya, ini usernya di sini. User password. Nah, if jika tidak match atau tidak sama, jika tidak sama, maka kembalikan datanya berupa respons status 401 yang berbentuk JSON yang isinya terpesan username atau password salah. Terus kita buat lagi token di sini. Jika benar username-nya benar, terus passwordnya sudah benar, kita buatkan token untuk user. Jadi buat tokenmu di sini, tokenmu untuk user, const token dengan jwt sign. Salah. ID-nya user ID
dengan username user titik username. Koma proses NV tadi nama salah NV proses NV. Nah, tadi di .nv apa kita menggunakan jwt secret koma. Nah, kita tentukan tanggal expire-nya berapa. Expire nya kapan? Expire-nya tuh 1 jam. Jadi setelah token dibuat ini, tokennya ini akan bertahan selama 1 jam. Jadi setelah 1 jam tokennya akan expire, jadi user akan disuruh login kembali. Seperti itu. Coba titik koma. Nah, terus kita kembalikan datanya return dengan respon status 200 dengan JSON yang isinya JSON itu apa? Pesan message login berhasil. Terus kita berikan tokennya itu token. Nah, gimana jika error kita membuat variabel untuk catch jika error boy. Ternyata guys ya bisa skill isu juga ya. Oke lanjut. Jadi dimulai saat klien mengirimkan username sama password melalui request body. Jadi seperti yang di sini di request body. Nah ini dia. Jadi username sama password itu dikirim oleh kan terkadang itu login itu tergantung dari pembuat aplikasi. Terkadang pembuat aplikasi itu membuat fitur loginnya itu memakai email sama password. Terkadang juga username sama password. Di project kali ini kita menggunakan username sama password. Jadi klien atau user mengirimkan username sama password itu dari body. Jadi baru tidak request body. Terus menyimpannya ke dalam user password. Setelah itu kita validasi dulu apakah memang user mengisi username sama passwordnya ada. Yang sampai dia kirim tapi username-nya kosong atau passwordnya kosong. Jadi validasi dulu. Jika tidak ada username atau tidak ada password, kembalikan datanya dalam bentuk respon status 400 yang dimana isi JSON-nya itu adalah pesan, username dan password wajib diisi. Jika username sama passwordnya ada, lolos dari kondisi ini, ya, kita masuk ke query-nya. Kita cocokkan username yang diberikan user dengan username yang ada di database. Apakah cocok ini tidak username-nya? Jadi kita bikin variabel namanya query yang isi itu select bintang form, ambilkan semua data dari tabel user, ini nama tabelnya user, where yang dimana username-nya tanda tanya, username-nya apa. Terus kita validasi nih query ini sama di username apakah cocok atau tidak. Kalau tidak cocok artinya sama dengan 0, ini dia rows dengan panjangnya sama dengan 0, artinya tidak ada kan. Kalau sudah divalidasi baru tidak ada yang sama, 0 key yang sama, kembalikan key lagi datanya dalam bentuk respon status 401 dengan isinya JSON itu pesan, username atau password salah. Jadi kalau salah kalau tidak ada yang sama username-nya berarti salah dong username atau passwordnya. Terus kita membuat lagi variabel untuk user. Jika benar username-nya sama, ada yang sama toh. Terus kita pilih yang paling pertama atau 0 karena di array itu dia 0 1 2 3 elemennya. Bukan mulai dari 1 tapi mulai dari 0. Terus kita membuat bandingkan
password dari front end atau dari user dengan password yang ada di database. Jadi cons is match, await kita tunggu, decrypt, compare. Baru kita validasi passwordnya. Ini password yang dari apa ya, dari user dan password yang ada di database. Kita validasi apakah sama atau tidak. Jika passwordnya tidak sama, tidak is match atau password tidak sama, kembalikan datanya dalam bentuk respon status 401 dengan format JSON, yang isinya JSON itu pesan, username atau password salah. Tapi jika benar ki username-nya, benar ki juga passwordnya, berarti benar dua-dua ini. Kita kasih token. Jadi kita buatkan token dengan JWT sign yang isi tokennya itu adalah ID dari user dengan username. Jadi dengan kita kasih kondisi bahwa expire-nya itu selama 1 jam. Jadi jika kita sudah buat token terus lewat dari 1 jam, maka token tersebut akan otomatis expire. Jadi user disuruh untuk membuat token yang baru atau login ulang. Setelah kita membuatkan token, kita kembalikan merespon. Jadi kita kembalikan datanya dalam bentuk respon 100-200 dengan format JSON yang isi JSON-nya itu adalah pesan login berhasil. Terus kita kasih tokennya begitu. Nah, jika error ya tampilkan errornya apa. Nah, kita buat lagi routingnya. Kita sudah buat login. Kita panggil dulu di sini. Di register baru login. Setelah itu kita di router tambahkan di sini login. Jadi kita bikin lagi post, tapi URL-nya atau page-nya itu login. Dia memanggil user controller dengan fungsi login. Kita update key lagi di out yang ada di middleware. Jadi kita tambahkan key di atas sini. Ya tadi berubah. Nah, kita tambahkan di atas sini adalah kita membuat cons JWT. Kita panggil JWT-nya. Require JSON web. Kenapa di sini kita tidak menuliskan nama folder dulu atau nama file? Kenapa langsung JSON token? Karena JWT ini adalah sebuah library yang sudah kita install melalui terminal, jadi tidak perlu untuk dipanggil file atau foldernya, langsung saja JWT-nya. Sebelum itu kita jalankan dulu nodemnya. Di sini kita berada di folder konten video, sedangkan server kita berada di folder research. Jadi kita masuk ke folder research. Jadi CD ini adalah kode untuk masuk ke folder yang kita inginkan. Jadi baru nama foldernya apa? SRC. Kita akan masuk ke folder SRC. Sini kita sudah masuk ke folder research. Terus kita jalankan nodemon server.js. Nah, di sini server kita sudah berjalan. Setelah kita membuat variabel JWT, once out track respond text if token. Nah, kita try and catch lagi. Hapus nextnya dulu. Nah, kita try to cons record JWT token proses nv JWT secret. Itu secret equal JWT verify token proses nv JWT secret, terus request dari user dengan next. Terus kita next. Jika error kita buat catch error
Terus kita menggunakan datanya untuk return respon status untuk 101 dan bentuk JSON. Apa sih JSON-nya? Untuk pesan token tidak valid. Token tidak valid. Ini untuk validasi tokennya. Tokennya valid atau tidak. Jadi kita membuat try and catch untuk memvalidasi. Jangan sampai token yang diberikan user itu masih abal-abal kayak ini. Kan kemarin kita membuat tokennya masih abal-abal. Ini sekarang tidak boleh. Jadi sudah ada format dari server atau dari backend untuk sebuah tokennya. Tidak bisa tokennya abal-abal. Jadi penjelasannya itu dimulai saat klien mengakses endpoint yang dilindungi, lalu server mengambil token dari header authorization dari sini aja. Authorization pada request. Jika token tidak ada, request langsung ditolak dengan status 401 karena pengguna dianggap belum login. Jika token tersedia, sistem akan memverifikasi token tersebut menggunakan JWT Verif dengan secret key yang sama seperti saat token dibuat. Untuk memastikan token benar-benar asli, tidak berubah, dan belum kedaluarsa, jika verifikasi berhasil, hasil decode kode, misalnya ID dan username, disimpan ke dalam request user agar bisa digunakan oleh controller selanjutnya. Lalu diproses, dilanjutkan dengan next. Namun jika token gagal diverifikasi, token palsu kah, atau rusak, atau expire middleware akan menghentikan proses dan mengembalikan respon 401 dengan pesan bahwa token tidak valid. Jadi saat user melakukan login, pertama itu diperiksa username-nya sama periksa password-nya. Sudah benar, maka user diberikan token sama aplikasi kita. Terus saat melakukan login, tokennya divalidasi dulu apakah user memiliki token atau tidak. Jika memiliki token, maka kondisi ini lewat. Kita lagi cek ini. Kita verifikasi tokennya, apakah tokennya sama dengan yang diberikan saat login. Jika sama, maka request usernya itu disimpan dalam decode, lalu diberikan next atau selanjutnya mau masuk halaman apa. Jika salah, maka kembalikan pesan dengan status 401, baru dengan pesan token tidak valid. Jadi kita tes, bikin akun dulu karena saya lupa. Nah, router, bukan ini. Kita buat akun dulu. Ini kita matikan dulu. Username-nya apa ya? Username-nya Asisoy. Jangan Asisi mulu, coy. Asisoy dengan password Asisoy juga aja lah. Post. Nah, dia. Registrasi berhasil. Kita cek. Cara ceknya itu di exam atau Laragon dengan terminalnya. Scale min u root. Terus so databases. Kita cek dulu nama database-nya, saya lupa. Banyak banget ya. DB. Use latihan RPL udah 2. Nah, sudah masuk ke database-nya. Terus kita apa ya? Select income from user. Nah, sini sudah masuk Asisoy. Password sudah terenkripsi. Oke. Akhirnya kita login. Post sama dengan post, terus kita ganti register jadi login. Oke. Login itu di login dia meminta username sama password, jadi username sama password. Jadi tokennya ini sudah ada, terus kita paste ke header. Jadi tentu ini
anggap nih tokennya abal-abal, kita mau mengakses yang ini, yang out, harusnya token tidak valid karena abal-abal. Kalau kita memasukkan token yang asli, kita bisa mengakses perintah get. Coba kita matikan, apa yang terjadi? Nah, tidak ada akses. Kalau kita pakai token abal-abal, muncul token tidak valid. Kalau kita memakai token yang asli, muncul berhasil menampilkan data. Nah, itu saja dulu video kali ini, kurang lebih jadi mohon dimaafkan. Mungkin ada isu sedikit, nanti kita perbaiki. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.